Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, situasi keadaan dunia menjadikan banyak orang itu takut. Dari anak-anak kecil pun ya, itu pernah dihinggapi rasa takut. Salah satu contoh saja, anak kecil biasanya kalau masih kecil malam-malam harus ke kamar mandi minta sama papa mamanya. Takut gelap. Ya. Kemudian bisa juga anak-anak remaja atau pemuda yang mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dia bisa dihinggapi, mungkin ada, enggak semua loh ya, enggak semua, tapi ada juga yang mungkin merasa, aduh aku kepingin di sekolah ini, nanti bisa keterima apa enggak ya, belum sudah takut enggak diterima. Orang tua mungkin punya rasa, aduh anakku ini mau sekolah di luar kota, bagaimana dan bagaimana, takut itu menghinggapi semua orang. Semua orang, bahkan hari-hari ini kalau kita melihat situasi hari-hari ini, minggu kemarin Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman Allah bagaimana mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini dunia digoncang dengan segala sesuatu yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut, virus merajalela, virus Omikron ini masih belum hilang. Bahkan krisis-krisis ibu-ibu menghadapi harga-harga yang semakin mahal dan lain sebagainya. Bisa itu menimbulkan rasa ketakutan pada seseorang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ada firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sampai di sini dulu. Dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, orang percaya dihinggapi rasa takut yang berlebih, itu bukan dari Tuhan. Karena firman ini menjelas mengatakan, sebab Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu sebab kalau ada roh-roh ketakutan apapun juga, takut masa depan, takut pendidikan anak-anak, takut keadaan dunia, takut sakit penyakit dan lain sebagainya yang hari ini menggoncang dunia. Biar kita ingat ayat ini dan kita mau katakan, aku mau buang segala ketakutan itu. Karena firman Tuhan mengatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Selanjutnya, ayat selanjutnya ini masih dalam 2 Timotius 1 ayat 7, saya baca mulai atas lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Kasih, haleluya, dan ketertiban. Jadi, jangan sampai ketakutan-ketakutan itu menghantui, mengintimidasi, melingkupi kita orang percaya. Kita mau memiliki firman yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena orang yang hidup dalam ketakutan yang berkelebihan, dia akan tidak tenang hidupnya. Dan itu berdampak buruk pada diri sendiri. Saya pribadi pernah mengalami rasa ketakutan yang akhirnya saya tahu itu ketakutan yang terlalu berlebih pada diri saya. Ketakutan sesuatu. Sampai memang benar, saya tidur ini gak enak, gak bisa tidur nyenyak, badan rasa sakit semua. Karena ketakutan yang berlebihan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ini salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita. Loh, Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih. Kasih Tuhan itu yang akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Bahkan kalau kita terus seorang anak Tuhan, seorang percaya, kalau kita akan merasakan rugi yang besar jika
ketakutan itu terus menghinggapi hidup kita. Kita buka di dalam Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ayub 3 25 sampai 26 berbunyi demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Benar ayat firman Tuhan ini. Saya pribadi alami. Kalau itu ketakutan yang menimpa aku, yang ada dalam diriku, gak ada ketenangan, gak ada ketentraman, gak bisa istirahat. Gelisah yang timbul. Nah, ini malah bisa dipakai oleh apa? Diri sendiri, pikiran manusiawi, bisikan-bisikan dari iblis yang itu akan terus mengintimidasi kita. Tetapi kita ingat tadi dalam 2 Timotius 1 ayat 7a bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu sebab kita mau tengking, kita mau katakan aku mau melawan ketakutan itu. Karena hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan terlalu diintimidasi oleh ketakutan. Itu akan menyebabkan rugi yang besar bagi diri sendiri. Sekali lagi, tidak salah ada rasa takut, tetapi jangan sampai itu berlebihan. Biar firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita memiliki Tuhan yang memegang tangan kita, yang menopang kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, janganlah takut, kata Tuhan. Sebab aku ini huruf besar adalah Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku ini Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini adalah ayat yang menguatkan kepada kita. Hari-hari ini, pemuda, remaja, anak-anak, orang tua, orang dewasa, pria, wanita, ketakutan apa yang melanda kita masing-masing pribadi? Secara pribadi kesehatan, ekonomi, masa depan, kemudian mungkin jodoh, sakit penyakit. Biar kita mau lari kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan kemenangan. Dia yang akan memegang tangan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan meneguhkan kita. Yesus Kristus akan menolong kita, memegang tangan kita, dan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Itu sebab renungan pagi hari ini saya beri judul, buang semua ketakutan. Buang semua ketakutan. Biar kita menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kekuatan kita. Dia dokter kita, dia Bapa kita, dia sahabat kita, dia Yesus Kristus kekasih jiwa kita, dia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Menikmati kemenangan di dalam Yesus Kristus sepanjang hari ini. Kalau ada ketakutan-ketakutan yang masih mengintimidasi, buang itu. Dalam nama Yesus kita katakan, aku menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.